Video kali ini kita akan bahas soal TIU, tes intelijensi umum, matematika dasar yang paling sering keluar saat tes ujian CPNS. Seorang siswa telah mengikuti tes sebanyak N kali dan memperoleh nilai rata-rata 80. Berapakah nilai yang harus dia peroleh pada tes selanjutnya agar nilai rata-ratanya menjadi 82? Kita misalkan rata-ratanya yaitu jumlahnya ya, jumlahnya itu misalkan X, jumlah seluruhnya. Itu ya, X itu jumlah nilai seluruhnya. Sedangkan banyaknya tadi N kali ya. Jadi rata-ratanya X per N itu sama dengan 80. Kemudian yang ditanyakan berapakah nilai yang harus dia peroleh pada tes selanjutnya agar nilai rata-ratanya menjadi 82. Nah, ini kita cari dulu nilai X-nya dengan menggunakan perkalian terbalik. N-nya dipindah ruas ke kanan jadi perkalian. Jadi X sama dengan 80 N. Nah, dia kan nilai yang harus diperoleh pada tes selanjutnya agar nilai rata-ratanya menjadi 80. Jadinya X ditambah X1 misalkan. Jadi nilai pada tes selanjutnya itu adalah X1 ini. Dibagi, tadi banyaknya sebanyak N kali ya. N ditambah 1 karena dia tes lagi 1 kali. Itu rata-ratanya yang diminta adalah 82. Nah, seperti tadi, yang bagian penyebut ini kita pindah ruas ke kanan. Jadi, X plus X1 sama dengan 82 dikali N plus 1. Ini pindah ruas dikalikan 82N. 82 kali 1 hasilnya 82. Nah, tadi kita udah punya ini ya modelnya X sama dengan 80N. Jadi ini diganti dengan 80N. 80N ditambah X1 sama dengan 82N ditambah 82. Nah, yang ditanyakan kan nilai yang harus diperoleh pada tes selanjutnya, yaitu X1 ini ya. Jadi 80N-nya ini pindah ruas ke kanan. X1-nya tetap sama dengan 82N. Ini positif, pindah ruas jadi min 80N ditambah 82. 82-nya ini tetap. Jadi X1 sama dengan 82 kurangi 80, hasilnya 2N ditambah 82. Jadi nilai yang harus dia peroleh pada tes selanjutnya adalah 2N ditambah 82. Sebuah mobil dapat menempuh kota A dan kota B dengan kecepatan 60 km per jam dalam waktu 4 jam dan menghabiskan bahan bakar 1 liter untuk setiap 10 km. Jika mobil tersebut berkecepatan 80 km per jam dan jarak yang ditempuh lebih dari 100 km, maka mobil tersebut akan menggunakan bahan bakar 10% lebih banyak dibandingkan dengan kecepatan 60 km per jam. Mobil tersebut telah terisi bahan bakar 10 liter dan jika mengisi ulang membutuhkan waktu 10 menit. Berapakah waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk mencapai tujuan dengan kecepatan 80 km per jam? Nah, ini kita catat dulu yang penting-penting menempuh kota A dan kota B dengan ya dari kota A ke kota B dengan kecepatan 60 km per jam dalam jangka waktu 4 jam. Nah, ini artinya jaraknya yaitu V kali T, S sama dengan V kali T, jarak itu S ya, sama dengan 60 dikali 4, sama dengan 240 km.
Nah, jaraknya ini ya, 240 km. Yang ditanyakan, waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk mencapai tujuan dengan kecepatan 10 km. Nah, ini kalau waktunya 80 km berarti 240 berarti kita cari waktunya ya. T sama dengan S per V. S-nya tadi 240, udah kita tulis di sini. 240, V-nya 80 km. Didapat 3 jam. Waktunya sama dengan 3 jam. Tapi kan ini kecepatannya 80 km ya. Artinya dia lebih banyak menghabiskan bahan bakar. Sedangkan bahan bakarnya tadi cuma 10 liter. Berarti dia nambah 10 menit untuk mengisi bahan bakarnya. Jadi 3 jam tambah 10 menit. 3 jam itu sama dengan 3 kali 60, hasilnya 180 menit. Ditambah 10. Hasilnya 190 menit. Jadi waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk mencapai tujuan dengan kecepatan 80 km per jam adalah 190 menit. Nomor selanjutnya, seorang buruh mendapatkan upah X rupiah di bulan pertama. Setiap 1 bulan ia mendapatkan kenaikan sebesar Y rupiah. Jika diketahui gaji di bulan ke-6 ia bekerja adalah 600.000 dan total pendapatan selama 6 bulan adalah 3.300.000, berapakah ia memperoleh gaji di bulan pertama? Selama bulan pertama ya, kita tulis bulan pertama itu gajinya sebanyak X. Kemudian bulan kedua nambah sebanyak Y. Nah, kenaikannya kan sebanyak Y rupiah setiap bulannya. Jadi bulan ketiga gajinya tadi yang bulan kedua tambah Y lagi. Hasilnya X tambah 2Y. Bulan keempat X tambah 2Y tambah Y lagi. X tambah 3Y. Bulan kelima X tambah 3Y tambah Y lagi. Hasilnya X tambah 4Y. Bulan ke-6, X tambah 4Y ditambah Y lagi sama dengan X ditambah 5Y. Nah, yang ditanya totalnya, jika diketahui gaji di bulan ke-6 ia bekerja adalah 600.000, jadi bulan ke-6 yang ini diketahuinya 600.000 ya. Sedangkan totalnya ini dari bulan pertama sampai bulan ke-6 ini totalnya 3.300.000. Nah, sekarang kita hitung dulu. Kita sudah punya persamaan ini ya. X tambah 5Y sama dengan 600.000. Sekarang kita hitung dulu total gajinya yang dengan variabel ini. X-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6X ditambah Y tambah 2Y jadi 3Y, tambah 3Y jadi 6Y, tambah 4Y jadi 10Y, tambah 5Y jadi 15Y. Itu totalnya 3.300.000. Nah, kita sudah punya dua persamaan, yang satu X plus 5Y sama dengan 600.000. Nah, ini menggunakan metode substitusi eliminasi. Yang kita hilangkan yang Y-nya aja.
Nah, yang atas kali 1 ya tetap, yang bawah kali 3, biar ini hasilnya 15. 6X tambah 15. Y sama dengan 3.300.000. Ini X kali 3, hasilnya 3X. 5Y kali 3, hasilnya 15Y. Sama dengan 600 kali 3, hasilnya 1.800.000. Nah, ini kita kurangi nih. 6 kurangi 3 hasilnya 3X. 15 kurangi 15 hasilnya 0. 3.300.000 kurangi 1.500.000 hasilnya 1.500.000. 3X tambah 0 hasilnya 3X ya. Kita hapus saja 0-nya. Ini biar jadi X dibagi 3. Yang ini juga dibagi 3. Ketemunya, ini saya tulis di sini. 3X dibagi 3 hasilnya X. 1.500.000 dibagi 3 hasilnya 500.000. Nah, yang ditanyakan tadi adalah gaji di bulan pertama, yaitu X ini ya. Jadi gaji di bulan pertama adalah 500.000. Rata-rata berat badan 5 orang anak adalah 60 kg. Jika anak yang mempunyai berat badan paling ringan adalah 50 kg, berapakah berat badan anak yang paling besar? Ini kita misalkan beratnya itu namanya anak A, B, C, D, E sama dengan, ini bagi 5, itu sama dengan 60 kg. Nah, ini pindah ruas ke kanan biar jadi perkalian. A tambah B tambah C tambah D tambah E sama dengan 60 dikali 5. Jadi jumlah berat badan 5 orang anak itu adalah 60 dikali 5 sama dengan 300. Nah, anak yang paling ringan itu adalah 50 kg. Jadi misalkan di sini yang A itu 50 kg ya. Ditambah B, ditambah C, ditambah D, ditambah E sama dengan 300. Nah, yang ditanyakan kan berat badan anak yang paling besar. Ini dimisalkan B, C, sama D ini berat badannya kita ambil yang paling ringan semua. Jadinya kan 50 tambah 50 tambah 50 tambah 50 nih. Udah otomatis yang E ini yang paling besar. Jadinya nih kita cari dulu nih nilai E-nya. 50 tambah 50 tambah 50 tambah 50 hasilnya 200 ditambah E sama dengan 300 ya. Nah, 200 ini pindah ruas ke kanan, jadi E sama dengan 300 kurangi 200. E sama dengan 100. Jadi berat badan anak yang paling besar dan paling mungkin itu adalah 100 kg. Selanjutnya, sebuah produsen sepatu apabila menjual sepatunya seharga 200.000, maka dapat menjual sebanyak 1.000 buah dalam seminggu. Apabila pabrik tersebut menaikkan harga sepatunya, maka penjualannya akan turun sebesar 5% dari selisihnya. Pada saat ini, perusahaan menjual sebesar X rupiah. Berapakah penjualan dalam seminggu? Nah, ini ditanyakan dalam seminggu ya. Tadi diketahui jika harganya 200.000, ini
dapat menjual sebesarnya 1000 buah. Nah, pabrik tersebut menaikkan harga sepatunya. Maka penjualannya akan turun sebesar 5% dari selisihnya. Jadi ini misalkan pabrik tersebut harga sepatu barunya itu A gitu ya. Itu besarnya A. Jadi selisihnya kan berarti A dikurangi harga lama kan 200.000 ini, A dikurangi 200.000. Nah, yang ditanyakan perusahaan menjual sebesar X rupiah. Maka penjualannya dalam seminggu, tadi kalau dinaikkan penjualannya akan turun ya. Berarti kalau tetap kan tadi 1000 ya, 1000. Dalam 1 minggu dapat menjual 1000. Nah, penjualannya kan akan turun. Turunnya itu sebesar 5% dari selisihnya. Dikurangi 5%. Nah, selisihnya harga tadi kan A kurangi 200. A min tadi diketahui X ya. Ya, penjualannya itu menjual sebanyak X rupiah. Jadi A-nya ini diganti dengan X. Jadi X kurangi 200.000. Ini sama aja 1000 dikurangi 5 kali X min 200.000 per 100. Sama ya kan. Bedanya kalau ini persennya ditaruh di sini, kalau ini 100-nya ditaruh di bawah. Terima kasih sudah bersedia menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan dengan pembahasan matematika yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.